Hari akhir tak akan terjadi, sehingga manusia berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Jika kita melihat sejarah arsitektur dan rekayasa, kita akan mengetahui bahwa bangunan bertingkat mulai didirikan menjelang akhir abad ke-19. Kemajuan teknologi, penyebaran baja, dan penggunaan lift listrik telah memacu pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang dikatakan hadis tersebut telah menjadi kenyataan. Orang akan berlomba membangun bangunan tinggi, dan bangsa-bangsa saling berlomba untuk mengetahui siapa yang mampu mendirikan bangunan tertinggi. Hari akhir tak akan terjadi hingga waktu berlalu dengan cepat. Jarak yang jauh akan ditempuh dalam waktu singkat. Di zaman kita, pesawat supersonik, kereta api dan kendaraan tercanggih lainnya mampu menempuh jarak yang biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam dengan lebih mudah, nyaman dan aman. Demikianlah isyarat dalam hadis tadi telah menjadi kenyataan. Pernyataan bahwa waktu akan berlalu dengan cepat dalam hadis yang pertama dapat dipahami dengan pengertian ini. Jelas bahwa Rasulullah menyatakan, di akhir zaman, segala sesuatu akan diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan di zaman lain. Sungguh, kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan segala pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih baik. Satu hadis lain mengisyaratkan hal yang sama. Hari akhir takkan tiba sehingga waktu menyusut. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas di dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Mari kita renungkan ungkapan-ungkapan tertentu di dalam hadis ini. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas. Menurut pandangan bersama para penafsir hadis, pernyataan ini merujuk ke penghentian aliran sungai Efrat. Memang, di tahun 1975, pembangunan dam Keban benar-benar memotong dan menghentikan aliran sungai itu. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas.
Berkat pendirian dam mirip gunung setinggi 210 meter ini, tanah di sekitarnya menjadi senilai emas. Karena alasan-alasan seperti dihasilkannya listrik, meningkatnya kesuburan akibat terkumpulnya air, dan kian mudahnya sarana pengangkutan. Hasil proyek pembangunan raksasa ini, yang dikenal sebagai Proyek Anatolia Tenggara atau GAP, mengungkapkan dengan jelas kebenaran ini. Daerah itu pun lalu merengkuh peluang ekonomi baru, pendapatannya meningkat dan pengangguran berkurang. Di sisi lain, suatu kabar yang baru-baru ini diliput media jelas menunjukkan kebenaran ungkapan yang digunakan di dalam hadis. Menurut kabar itu, foto-foto dari satelit membuktikan adanya timbunan emas di dasar sungai Efrat, dan itu bisa dilihat jika airnya ditahan. Yang mendorong manusia berperang. Ungkapan dalam hadis ini merujuk ke peperangan dengan banyak jiwa melayang. Para pemilik tanah di daerah itu menderita kerugian besar karena kekacauan yang berlangsung di dalam jangka waktu teror yang panjang di sana. Dan banyak orang kehilangan jiwanya. Pendeknya, pernyataan-pernyataan di dalam hadis terjadi satu persatu dan dialami tepat sebagaimana disebutkan. Akan terdapat banyak perbuatan zina yang dilakukan secara terbuka. Hari akhir akan datang ketika perzinaan merajalela. Orang laki-laki akan menyerupai wanita, dan wanita akan menyerupai laki-laki. Unsur terpenting yang mempersatukan masyarakat dan mengatur hubungan antar manusia sebaik-baiknya adalah nilai moral. Namun, di zaman kita, nilai moral yang menjaga keutuhan masyarakat ini sedang berada dalam ancaman besar. Seks sesama jenis, pelacuran, seks sebelum dan di luar nikah, kejahatan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan meningkatnya penyakit seksual merupakan sejumlah petunjuk penting runtuhnya nilai moral. Peningkatan dan penyebaran pesat perilaku seks sesama jenis patut dicermati secara khusus. Kaum homoseks di masa sekarang mampu saling bekerja sama di tingkat dunia, membuat perkumpulan dan partai politik, bahkan menikah secara resmi di sejumlah negara, serta melancarkan perang terhadap agama dengan menentang ajarannya. Sebagaimana telah kita ketahui, perilaku homoseks kini telah mencapai tingkat penyebaran tertinggi selama kurun 14 abad antara diutusnya Rasulullah hingga masa sekarang. Hadis menunjukkan bahwa diterimanya perilaku homoseks sebagai cara hidup yang biasa merupakan petunjuk lain semakin dekatnya hari akhir. Manusia akan berkubang dalam perilaku homoseks dan lesbianisme.
tak yai